Menurut Mahfud, alasan kegentingan terbitnya Perpu sepenuhnya hak subjektif Presiden. Itu semuanya ingin melayani percepatan investasi. Kalau dari kami, dari pemberi kerja, dari pelaku usaha, rasa-rasanya nggak ada yang diajak bicara. Sebetulnya ini udah dimulai dari Permenaker 18 yang juga kami merasa kita tidak dilibatkan sama sekali. Tahun 2 tahun lagi, pemilu 2024 misalnya, apakah Indonesia akan turn into seperti yang dikhawatirkan oleh banyak scholars ya. Sekarang kan benih-benih declining democracy, stagnation, sampai illiberal democracy gitu-gitu yang menjadi pembicaraan dalam 3 tahun terakhir. Buat saya, Perpu ini sebetulnya contoh konkret bagaimana declining ini terus terjadi. Sekarang caranya makin canggih gitu dan sistematik gitu. Sehingga sebetulnya antara surprise sama nggak surprise gitu, saya terusnya agak ambigu gini ngelihatnya gitu, karena surprise dalam pengertian tadi ya, pinter banget cari waktu atau momentumnya saat orang lagi healing gitu ya akhir tahun, jedet gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat potret besarnya sesungguhnya tidak surprising gitu, paling nggak buat saya pribadi ya, karena itu sebenarnya konsisten dengan pola-pola yang terjadi dalam 5 tahun atau dalam 10 tahun terakhir dan nyambung sebenarnya dengan perdebatan para akademisi di bidang politik gitu. Ini menunjukkan lagi bahwa konsisten gitu soal declining demokrasi ini. Tapi sekali lagi ujungnya adalah apa ini ceritanya. Tapi kalau kita lihat akan terus konsisten dugaan saya paling enggak ya, karena memang kalau di ekonomi itu ada cara berpikir degrowth gitu ya. Menurut saya di kekuasaan itu nggak sama juga, nggak bisa akan selalu growth gitu, nggak akan pernah ada degrowth gitu. Dia akan terus berkembang, expand dengan cara yang mungkin makin canggih dan makin sophisticated gitu. Nah, tapi balik ke tadi pertanyaan why, menurut saya mungkin kita bisa melihat juga dari struktur material yang lebih luas gitu ya. Terus kecenderungan yang makin liberalisasi sektor tenaga kerja gitu, yang menjual-jualin aja semua tenaga kerja dan tenaga manusia gitu. Karena mungkin beban anggaran kita sangat besar, utang kita hampir 7.000 triliun gitu kan, data terakhir. Dan itu juga diiringi dengan beragam proyek-proyek yang sangat ambisius gitu, ibu kota baru, dan presiden di depan para investor seperti dianggap seperti sales IKN gitu. Itu kan kayak satu paket gitu buat saya, sehingga ada kondisi material yang spesifik, ekonomi politik yang spesifik yang mendorong perilaku politik rejim yang menjadi sangat otoritarianisme dan menggunakan instrumen legal gitu. Sehingga dengan mengatakan itu, saya cuma mau bilang bahwa penjelasan ke semua yang tadi Mbak Jumisi dan teman-teman sampaikan itu sungguh-sungguh bagian dari kekurangan sumber daya material basically yang ini dengan kemudian dilakukan dengan berbagai cara, dan bahkan ini yang agak saya terus terang khawatir banget itu ya akan mencederai demokrasi gitu. Anggaran dan kayaknya udah nggak ada lagi gitu opsi-opsi lain yang bagi saya ini kayak lagi panik aja mau cari duit gitu, segala berbagai cara kemudian ditempuh gitu. Nah, yang kedua mungkin ada aspek tekanan global juga ya, yang saya saat ini nggak pegang datanya, tapi kompetisi antar negara, apakah juga ada kecemasan gitu, relokasi macam-macam ke negara-negara lain, dan itu makanya kemudian dikip dengan cara rejim buruh murah ini gitu. Rejim yang sebelumnya zaman SBY misalnya, saya bukan mendukung SBY atau JK, tapi sebelumnya pernah dihentikan gitu melalui undang-undang yang tadi Mbak Nabila sampaikan, undang-undang kerjaan tahun nomor 13 gitu. Itu kan sebenarnya tadi ya proteksi, jadi menghentikan cheap labor regime gitu. Dan tapi kan sekarang balik lagi yang betul-betul saya nggak kebayang ini negara yang proses governingnya itu betul-betul jadi makin tersingle out pada eksekutif gitu, yang lainnya itu tinggal jadi bagian dari konsolidasi dengan beragam strategi yang makin canggih kalau menurut saya ya, dari segi timing, dari segi urutan ya, sekuennya sudah diatur sedemikian rupa, kayak sudah ada skenario nya nih, kita semua belum tahu gitu, kayak drama yang akan babak-babak itu udah mereka ketahui semua, dan kapan itu harus muncul dan kapan nggak muncul. Tapi itu semua kemudian lagi-lagi menegaskan poin kajian-kajian para ahli tentang demokrasi Indonesia, Mas Mogi, soal declining demokrasi, yang kemudian ini bentuk dari bentuk konkretnya gitu.